Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, sesuaikan sendiri jamnya ya. Kalau kalian nonton video ini di pagi hari, itu salam saya ohayo gozaimasu. Dan kemudian kalau kalian nontonnya di siang hari, itu salam saya konnichiwa. Dan bagi kalian yang nonton di malam hari, salamnya adalah konbanwa. Oke teman-temanku, kembali lagi di channel saya Beli Dewa, dan tentu saja dengan saya Beli Dewa sendiri. Dan di video kali ini saya ingin ngebahas suatu request dari teman kita yang meminta saya untuk ngebahas perbedaan doste, naze, dan nande. Ini yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi bagi kalian yang punya pertanyaan yang sama dengan teman kita atau tomodachi kita ini, silahkan pantengin video ini sampai akhir karena saya akan menjelaskan secara singkat dan sederhana. Dan pastinya harapan saya kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan nanti. Oke, langsung saja kita bahas satu per satu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendetail, yang lebih sulit lagi, yang pertama yang perlu kalian pahami adalah pahamilah. Yang pertama itu pahamilah bahwa doste, naze, dan nande ini mempunyai arti yang sama, yaitu kenapa, atau dalam bahasa Inggrisnya itu why. Why. Jadi ketika Anda ingin menanyakan sebuah alasan atau penyebab dari sebuah kejadian, itu bisa menggunakan yang namanya naze, doste, dan nande. Nah, bedanya apa, Sensei? Bedanya apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, yang pertama yang akan Sensei bahas adalah doste. Doste. Nah, doste ini digunakan ketika ada perasaan menyesal, kecewa, atau ketidakpuasan di situ. Nah, di sini mungkin hanya dengan penjelasan seperti itu akan membuat kalian susah untuk memahami. Kekecewaan maksudnya apa? Terus ketidakpuasan maksudnya apa? Oke, di sini Sensei akan memberikan contoh untuk masing-masing perasaan itu ya. Nah, yang pertama itu ada penyesalan ya. Kata doste atau penggunaan doste ini yang mengandung rasa menyesal di situ. Nah, contohnya seperti ini. Doste sonna koto itan daro na. Doste sonna koto itan daro na. Doste sonna koto itan daro na. Nah, di sini belum kalian ngomong seperti ini, itu tadinya kalian bertengkar atau ribut dengan seseorang atau orang yang kalian cintai atau orang yang terdekat kalian. Nah, setelah kalian sadar, kalian bertanya-tanya. Ya, bisa bertanya-tanya itu pada diri sendiri ya, misalkan ya. Nah, di situ kalian bertanya-tanya, kenapa saya ngomong seperti itu gitu. Kenapa? Doste sonna koto itan daro na. Kenapa saya ngomong seperti itu gitu loh. Nah, di situ ada rasa penyesalan. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh ketika konteksnya doste ini mempunyai arti ketidakpuasan ya, ketidakpuasan akan sesuatu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh atau bayangan konteksnya kalian bekerja setiap hari tanpa libur. Tetapi orang lain bekerja cuma separuh waktu ya, tidak seperti kalian lah bekerjanya setiap hari, dia mendapatkan gaji yang besar. Nah, di situ kalian bisa membuat konteks ketidakpuasan. Nah, di sini contohnya adalah mainichi shigoto shiteru no ni doshite kyūryō ga sukunai n daro na. Mainichi shigoto shiteru no ni doshite kyūryō ga sukunai n daro na. Kan seperti itu. Ini sudah mengandung yang namanya ketidakpuasan ya, tidak puas dengan gaji yang kalian terima. Karena apa? Karena kalian bekerja setiap hari tanpa libur, itu seharusnya mendapat gaji yang lebih besar, tapi dapat gaji yang kecil. Nah, di situ ada tidak puas. Nah, kemudian yang akan Sensei bahas adalah nande. Nande ini adalah kaiwa ya, kaiwa, oshaberi kotoba, atau sering disebut wakamono kotoba. Wakamono kotoba itu adalah kotoba atau kosakata atau kata-kata yang sering digunakan oleh anak-anak muda Jepang. Itu disebut dengan wakamono kotoba.
Nah, di sini pengalaman Sensei juga di Jepang ketika bergaul dengan orang-orang itu ketika percakapan itu lebih sering menggunakan yang namanya nande. Nande konakatta no? Nande konakatta no? Apa kamu nggak datang? Atau bisa juga nande osake o nomanai no? Nande osake o nomanai no? Kenapa kamu tidak minum minuman keras atau osake atau alkohol? Nande. Jadi menanyakan sebuah alasan ya. Nah, di sini perlu saya ingatkan sedikit buat kalian ketika menggunakan yang namanya nande. Nande ini jangan sekali-sekali kalian gunakan ke atasan kalian atau ke orang yang lebih tua. Apalagi belum akrab ya. Nande ini digunakan ketika Anda berbicara dengan orang yang sudah akrab atau bawahan Anda atau orang yang lebih muda ya. Jadi jangan sekali-sekali kalian gunakan ke atasan kalian, apalagi ke shachonya. Itu hontoni shitsurei desu. Hontoni shitsurei nanode kiyosuke kudasai. Hai, そして最後にですね、最後ね、なぜはいつ使うのか説明します。なぜはですね、書き言葉です。なぜは書き言葉です。なぜ ini sering disebut-sebut dengan kaki kotoba. Kaki itu berasal dari kakimas dan kotoba itu kosakata. Jadi kaki kotoba. Jadi kata yang sering digunakan untuk menulis. Baik itu menulis laporan, karangan yang bersifat resmi ya, teman-teman. Jadi yang bersifat resmi ya, teman-teman. Jadi naze ini mempunyai arti yang halus, makanya dia sering digunakan ketika menulis sebuah laporan atau karangan yang bersifat resmi. Nah, contohnya seperti ini. Hito wa naze uranai shi o shinjiru no ka wakarimasen. Hito wa naze uranai shi o shinjiru no ka wakarimasen. Jadi seperti itu contohnya ya. Jadi kenapa orang-orang itu bisa percaya yang namanya ramalan? Saya tidak ngerti. Nah, intinya di sini naze itu adalah kaki kotoba. Kaki kotoba itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menulis. Nah, sini sedikit saya jelaskan di dalam bahasa Jepang itu yang disebut dengan kaki kotoba, hanashi kotoba, wakamono kotoba. Jadi banyak jenis-jenisnya. Nah, itu yang perlu kalian pahami ya. Nah, di sini yang perlu Sensei ingatkan bagi kalian, mungkin tadi Sensei sudah menjelaskan panjang lebar mengenai naze, doste, nande. Setelah mendengar penjelasan Sensei, kalian malah merasa bingung kapan menggunakan naze, kapan menggunakan doste, kapan menggunakan nande. Nah, di sini Sensei tekan kembali kepada kalian, tidak usah bingung, tidak usah terlalu fokus dengan yang namanya teori. Nah, teorinya seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi konteksnya ketika kalian berbicara dengan orang Jepang, oke lah, yang mana kalian ingat duluan, pakai aja yang itu. Jadi, karena di sini juga artinya sama-sama naze ya, dan kalian juga posisinya adalah orang asing. Jadi wajar nggak tahu yang namanya kapan menggunakan naze, kapan menggunakan doste, kapan menggunakan nande. Tapi catat yang ini saja. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan nande ini kepada atasan kalian atau orang yang lebih tua dari kalian atau orang yang baru saja kalian kenal. Bisa saja sih kalian menggunakan naze, tetapi kesannya kurang bagus atau kurang sopan. Oke? Jiku, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai yang namanya perbedaan dari naze, doste, dan nande. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tolong di-share dan saya tunggu juga like dan subscribe-nya. Terima kasih dan tetap support channel ini agar bisa mendapatkan yang namanya 4000 jam tayang agar saya lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. Oke, terima kasih dan bye-bye.